bangsa Arab. Tidak ada silsilah sedikit pun tentang ibnu ini, anaknya Musa al-Kadzim, ini ada berapa, ini Ali al-Uraidi ada berapa, ini enggak ada. Enggak ada. Jadi ini jelas ya karya Imam Ibnu Hajar al-Haytami yang sebenarnya kalau menurut saya, mohon maaf ya saya yang bodoh ini, beliau tidak pantas masuk dalam kategori bagian daripada nasabah atau pakar nasab. Karena kitab karyanya ya ini, yang kemarin kan sahabat ya dalam pemakaian khirqah dari gurunya ya, yakni Habib Abu Bakar Al-Aidrus. Yang baru-baru ini ada berita bahwa anaknya Habib Abu Bakar Al-Aidrus mempunyai karomah ya, bisa menurunkan hujan susu dari langit. Hujan susu dari langit. Ini sangat-sangat fantastis, bombastis. Apanya? Khurafatnya. Sangat menghipnotis masa pendengarnya. Kalau menurut saya pribadi, menurunkan hujan susu itu baru bisa terbukti jika objek orang yang dituju itu cuma satu atau beberapa orang secara massal kena pengaruh gendam. Bukan karomah, tapi sihir. Sekelas Romi Rafael bisa menjadikan pasir yang ada di pantai lautan itu menjadi emas. Bisa 5.000 orang satu gedung itu dihipnotis massal. Setelah tertidur, alam bawah sadarnya aktif. Ini apa, emas ya? Ya. Emas ya? Ya. Baru itu saya percaya. Katanya kota Aden ya, Habib Abu Bakar Al-Aidrus Al-Adli. Di Aden itu gudangnya para wali. Tidak hanya di Tarin loh ya. Di Aden. Kota Aden, Yaman itu juga gudangnya para wali. Dan syaratnya sebelum masuk ke kota Aden itu harus bisa membuktikan karomah. Di antara karomahnya adalah bisa menurunkan hujan susu. Ngomong apa? Perspektif zaman dulu sekalipun tidak bisa diterima oleh akal. Karena tidak ada kitab-kitab yang seperti itu. Kecuali kitab Al-Jauharus Syafaf karya Abdurrahman Al-Khatib tahun 855 Hijriyah. Aneh bin ajaib. Saya percaya jika itu merupakan sebuah teknik ya hipnoterapi yang menghipnotis, membalik akal sehatnya menjadi akal yang tidak sehat sesuai dengan arahan ya orang yang menghipnotisnya. Bisa massal, bisa individual. Tanya Romi Rafael, tanya Uya Kuya. Beliau tahu tekniknya. Gitu. Tanya Nur Rahmat, Nur Mas itu ya dari Jepara, tetangganya Gus Rumel Abbas ya. Nur Mas, channel Nur Mas ya. Nur Rahmat Asmawi ya. Bapak Nur Rahmat Asmawi itu tahu teknik gendam. Bisa gendam orang, ini bilang mas ya mas, perak ya perak, padahal ini pulpen. Ya. Memutarbalikkan akal sehat menjadi akal yang tidak sehat. Nah, apakah saya tidak percaya karomah? Percaya, wong karomah itu ada, tapi tidak seperti itu keberadaannya. Kembali ke gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Habib Abu Bakar Al-Aidrus Al-Adli yang dimakamkan di Aden, ya, mempunyai anak Abdullah, katanya mempunyai karomah bisa menurunkan hujan susu. Ya manis lah, enak lah ya, enak. Saya tidak percaya itu. Terserah. Jangan tuduh apa saya terserah, tapi karomah itu tidak seperti itu. Nah, ini di dalam kitab Mablaghul Arab fi Fakhril Arab ini karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini selalu menampilkan sisi hadis dhaif ataupun hadis maudhu. Padahal beliau adalah seorang pakar hadis. Di antaranya adalah hadis tentang akhibul Arab li salasin, li anni arabiyyun wal Qur'an arabiyyun wa kalam ahli jannati fil jannati arabiyyun. Kanjeng Nabi pernah dawuh, hai kalian semua, cintailah bangsa Arab karena 3 perkara. Yang pertama karena saya ini orang Arab. Yang kedua karena Quran itu bahasa Arab. Dan bahasa penduduk surga di dalam surga itu adalah bahasa Arab. Ini hadis derajatnya sahihkah? Atau dhaifkah? Atau maudhu'kah? Lah ini akan kita bahas. Karena ini kitab yang khusus menerangkan tentang keutamaan, keunggulan, kelebihan orang Arab. Sejak dulu, setiap bangsa itu akan mengarang buku versi mereka dalam mengunggulkan klannya, bangsanya, rasnya, negaranya. Itu sejak dulu. Versi siapa itu? Apakah kita membenci Arab? Tidak, kita tidak pernah membenci Arab. Semua bangsa manusia kita mencintainya. Tidak hanya Arab saja.
Persia pun kita mencintainya, Yahudi Israel pun kita mencintainya, Kipti Mesir pun kita mencintainya. Tidak ada suku dan bangsa yang ada di planet bumi kita ini kita membenci mereka, tidak. Ya, tapi ini ada khususnya, apakah benar sabda Rasulullah ini? Nah, kita akan coba untuk menguliknya. Terdapat riwayat dari Ibnu Abbas bahwa hadis Akibul Arab li salatin li ani Arabi wal Quran Arabi wa kalam ahli jannati Arabi, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat. Dari Al-Hakim juga dalam kitab Mustadraknya dan Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Imannya. Dalam sanad tersebut terdapat perawi yang bernama Al-Ala bin Amr yang oleh Imam Az-Zahabi dinilai matruk. Matruk itu ditinggalkan saja. Sama seperti ketika Gus Rumel Abbas sudah berkali-kali salah saya ingatkan, kok masih dipakai lagi pendapatnya. Itu menurut saya harus matruk, ditinggalkan saja. Saya setuju ya saudaraku. Jadi ada banyak sekali ya, kalau boleh bilang tidak sedikit lah, para pendukung Pak Alawi ya, yang sekarang juga sudah masif memakai media sosial untuk ikut berjuang seperti Rumel Abbas ya, berjuang membela nasab Ba'alawi ya. Ada Jaini, kemudian ada Wafi, ada Lutfi Basori, ada Idrus Ramli. Nah, orang-orang ini seringkali dia tidak adil di dalam memberikan komentar, tidak objektif dalam arti tidak ada data dan fakta. Bahkan seringkali memalsukan data dan fakta demi untuk meyakinkan orang lain bahwa betul Ba'alawi ini adalah keturunan Rasulullah, ya. Seringkali bahkan mereka membuat isnad-isnad hadis yang nyata-nyata ternyata bohong alias palsu, dusta. Dan itu sudah menjadi kebiasaan dari Ba'alawi sebagaimana yang sudah diungkap oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Banyak sekali kitab-kitab yang direproduksi oleh Habib Ba'alawi itu isinya penuh dengan isbat-isbat mimpi, manipulasi, dan interpolasi. Nah, disinilah kita dibutuhkan benar-benar yang namanya sumber sejaman. Itu untuk memverifikasi kitab-kitab yang ditulis oleh Ba'alawi itu. Karena apa? Isinya itu banyak yang klaim sepihak dari mereka. Seperti yang kita tahu betul adalah dari tulisannya Habib Ali As-Sakron yang telah mencangkokkan, sudah viral kan itu ya, mencangkokkan nasab Ubaidillah kepada nasabnya Ahmad bin Isa Al-Abah. Nah, hal-hal demikian ini kita harus terus suarakan agar masyarakat itu tidak terdoktrin dan terperdaya oleh kepandaian mereka dalam merumuskan kalimat, berretorika bahasa, dan memutarbalikkan fakta kebenaran. Karena kebohongan yang diulang-ulang bisa dianggap sebuah kebenaran oleh mereka atau orang yang tidak memahami itu. Bahkan kapan hari Dr. Sugeng juga sudah mengungkap seorang Ba'alawi yang dipercaya oleh Rumel Abbas sebagai ahli biologi yang paham genetika katanya Rommel, tetapi ternyata menurut Dr. Sugeng si oknum ini memang sengaja memelintir ya, memelintir sehingga inilah kita akhirnya meragukan kejujuran ilmiah dari orang-orang yang mengaku sebagai pembela dari Ba'alawi, ya kan? Ya, seperti itu. Memang tidak gampang gitu loh untuk mengedukasi masyarakat. Karena yang kita lawan adalah doktrin yang sudah berjalan berabad-abad lamanya, yang sudah mengakar di dalam benak para muhibin. Sehingga kita bisa sebut mereka itu adalah budak-budak spiritual dari Ononom Habib Ba'alawi. Ya, kita lanjut. Tinggalkan saja. Mohon maaf. Tinggalkan Mohon maaf. kebohongan ketika menilai itu. orang lain itu dengan penilaian itu bodoh. Said Mudakori dikatakan bodoh. Nah, atau penilaian penemuan manuskrip saya ini sampah, matruk. Gus Romel Abbas itu matruk. Tinggal saja. Nggak ilmiah itu.
nggak ilmiah. Betul, Ada habib tinggalkan. cerita-cerita khurafat, ya, bid'ah-bid'ah yang dolalah, yang tidak ada dasarnya, tuntunannya, matruk. Bicaranya, kalamnya, nasihatnya, wasiatnya, tausiahnya, ceramahnya, khutbahnya, matruk. Tinggalkan saja, nggak bisa dipercaya. Kecuali mereka kembali lagi ke dalil utama, Quran, hadis, didukung ijma' qiyas yang ada. Sama dengan ini, Allah bin Amir ini menurut Imam Az-Zahabi itu matruk karena apa? Dalam meriwayatkan hadis itu daya ingatnya itu sering lupa gitu loh. Tidak kuat ingatannya gitu. Bahkan Imam Az-Zahabi menyebut hadis ini sebagai hadis palsu. Hadis palsu. Bentar ya. Ada yang lewat. Sebentar. Kita lewati dulu ya. Nah, ini dia. Waduh. Seorang yang nasabnya diragukan, mereka dipilih sebagai Naqibul Ashraf di Hijaz, apalagi pada saat itu, dan penuh dengan para ulama ya, dan para ulama juga memberikan takrir yang menguatkan nasab mereka ini. Misalkan penggunaan nama, kita tahu Bani Alawi itu adalah keturunan daripada Alawi, karena keturunan Alawi, makanya disebut dengan Alawi karena salah satu dari leluhur mereka, kakek mereka bernama Alawi atau Alwi, yang biasa dikenal dengan dialek Hadramaut. Penggunaan nama Alawi itu sendiri baru pertama kali digunakan di Hadramaut pada zaman itu oleh beliau, anak yang bernama Alawi ini sendiri. Jadi belum ada nama tersebut digunakan sebelumnya. Itu bisa dicek di kitab biografi atau disebut dengan tarajim. Alawi itu sendiri adalah nama yang dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib, baik itu keturunan atau pengikutnya. Nah, orang di zaman itu tidak ada yang merasa berhak atau merasa ingin menamakan anaknya Alawi, karena mereka tidak bernisbah kepada Ali bin Abi Thalib. Hanya orang yang bernisbah kepada turunan Ali bin Abi Thalib yang merasa layak untuk menamakan nama tersebut. Selanjutnya juga yang terakhir, kita bisa lihat juga berbagai manuskrip. Bahkan Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir itu dikenal sebagai muhaddits, yaitu ahli hadis. Beliau meriwayatkan beberapa hadis, banyak hadisnya, dan tertulis ya di makhtutat tertentu yang berada di Hijaz dan juga berada di Persia, bahkan bisa diakses, didapatkan oleh salah satu keturunannya memegang itu. Di dalam riwayat yang disebutkan di manuskrip tersebut ada periwayatan dari jalur Ahlul Bait menyebutkan salah satu perawinya itu adalah Abdullah atau Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Jadi dari sini semuanya itu, semua faktor-faktor yang kita sebutkan tadi, dari syuhra wal istifadhah, kemudian dari catatan-catatan sejarah, manuskrip, sejarah dan arkeologi, antropologi, keadaan sosial, siapa mereka, semuanya menunjang bahwa mereka ini menguatkan dan isbat mereka bahwa mereka ini adalah memang betul keturunan daripada Ahmad bin Isa al-Muhajir dan bersambung nasabnya ke Rasulullah Muhammad SAW. Anda menyebutkan hal ini sudah pernah terjadi dan juga terhadap kelompok parasaid lain. Bisa diperjelas dan diberikan contohnya? Ya, memang hal ini sudah pernah terjadi sebelumnya di masa lalu. Juga ada yang... Ya, jadi banyak yang masih percaya bahwa Pak Alawi adalah benar-benar keturunan dari Rasulullah. Tapi sekarang ini sebenarnya nggak perlu repot-repot ya berdebat kitab sumber sejaman dan seterusnya itu. Karena ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa itu? Yaitu tes DNA, ya. Tinggalkan saja. Mohon maaf. Ketika menilai orang lain itu dengan penilaian itu bodoh. Said Mudakori dikatakan bodoh, atau penilaian penemuan manuskrip saya ini sampah, matrub. Gus Romel Abbas itu matrub, tinggal saja, nggak ilmiah itu, nggak ilmiah. Ada habib cerita-cerita khurafat, ya, bid'ah-bid'ah yang dolalah, yang tidak ada dasarnya, tuntunannya, matrub. Bicaranya, kalamnya, nasihatnya, wasiatnya, tausiahnya, ceramahnya, khutbahnya, matruk. Tinggalkan saja, nggak bisa dipercaya. Kecuali mereka kembali lagi ke dalil utama, Quran, hadis, didukung ijma' qiyas yang ada. Sama Betul. dengan ini, Allah bin Amir ini menurut Imam Az-Zahabi itu matruk karena apa? Dalam meriwayatkan hadis itu daya ingatnya itu sering lupa gitu loh. Tidak kuat ingatannya gitu. Bahkan Imam Az-Zahabi menyebut hadis ini sebagai hadis palsu.
Akhibul Arab li salasin li anni Arabi wal Quran Arabi wa kalam al jannati Arabi, itu adalah hadis palsu. Dan bahkan seorang pakar hadis, ya, Imam Al-Albani, ya mohon maaf ini nanti saya dibenci, Wahabi itu, menyebutkan bahwa ulama sepakat ini hadis palsu. Ini tercantum dalam kitab Al-Hadis Ad-Dhaifah, ya, halaman 293 jilid atau juz 1. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, mengatakan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Dalam kitab Al-Iqtida, ketika beliau membahas hadis, beliau menyatakan Ibnul Jauzi mencantumkan hadis ini dalam kitab Al-Maudu'at. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu hadis Akhibul Arab, cintailah Arab karena 3 perkara, aku orang Arab, Quran bahasa Arab, bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Ini adalah hadis yang palsu, masuk dalam kategori Al-Maudu'at, daftar hadis-hadis palsu. Bahkan Imam As-Sa'labi juga menilainya la aslalahu, tidak ada sumbernya. Tidak ada sumbernya. Lah ini ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang pakar hadis itu. Lah inilah yang namanya pro kontra di antara ulama. Pilih yang mana? Ya pilih yang ilmiah saja. Sementara Ibnu Hibban menyebutkan bahwa Yahya bin Zaid, salah satu perawi hadis ini, meriwayatkan dari perawi yang sikoh kebalik-balik, ya, tidak memiliki pendirian yang pasti. Sehingga tidak bisa jadi dalil. Nah, ini dalam kitab Aqlidah As-Sirat Al-Mustaqim halaman 443 juz 1. Jadi tentang di surga nanti itu orang berbicara pakai bahasa apa? Kok langsung disebutkan pakai bahasa Arab? Ya enggak. Kalau menurut saya bisa bahasa Arab bagi orang Arab. Bagi negara-negara, 22 negara yang ada di dunia yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa negaranya, bahasa resmi negaranya. Gitu. Nah kalau orang Jawa ya pakai bahasa Jawa. Orang Dayak ya pakai bahasa Jawa. Di surganya orang Sunda ya pakai bahasa Sunda. Gitu. Jadi tidak harus pakai bahasa Arab. Wallahu a'lamu bishawab. Walaupun begitu, kita tetap tidak boleh membenci orang Arab. Kita tetap menghormati orang Quraisy. Kita tetap menghormati orang Ansor. Semua ada kelebihan masing-masing. Karena pada waktu itu bangsa Indonesia Nusantara belum lahir, Rasulullah belum mengenalnya. Gitu loh. Seandainya Rasulullah mengenal bangsa kita yang santun seperti ini, maka Rasulullah pun akan memujinya seandainya. Ini kan namanya andai-andai saja. Walaupun begitu, secara sharih jelas, lugas, ya, Rasulullah juga mencantumkan dalam khutbahnya pada hari Tarwiyah, ya, bahwa la fadla li arabin ala ajamin wala li ajamin ala arabin wala li ahmar li aswada wali asmada li ala ahmaro illa bittaqwa. Jadi semua itu tidak ada yang perlu diunggulkan jika dibandingkan dengan sesama umat manusia dari suku bangsa mana, Arab atau non-Arab, tetap berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah sifat adil, ya, ketentuan yang Allah berikan untuk Rasulullah sampai kepada umatnya kita sekalian. Tidak membedakan dari ras suku bangsa mana berasal pemeluk agama Islam itu. Semuanya sama, saling berlomba-lomba dalam ketakwaan. Jadi beliau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Mablaghul Arab fi Fakhril Arab ini selalu menyebutkan tentang keistimewaan, keutamaan, keunggulan, kelebihan dari bangsa Arab, bangsa Quraisy. Apakah salah? Ya benar. Kan versi-versian itu tadi. Kalau menurut kita, negara yang paling kaya raya, ya Nusantara Indonesia Raya. Menurut kita, kenyataannya kita dimiskinkan dan dibodohkan. Bangsa-bangsa di dunia ini tidak ingin Indonesia kaya raya dan cerdas semua penduduknya. Akhirnya membuatlah satu sistem untuk melemahkan kita secara
ekonomi, politik, bahkan merampas sejarah dan budaya kita. Jadi kitab Mablaghul Arab fi Fakhril Arab ini tidak terbukti sebagai kitab nasab. Sudah saya baca awalan wa akhiron sampai khatam. Tidak ada keterangan tentang silsilah Ubaidillah bin Ahmad al-Abbah. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Ada keterangan tentang memang ada sanjungan untuk penduduk Yaman. Tapi Yaman yang mana? Kalau semua berdasarkan asumsi atau interpretasi dari masing-masing penduduk daerah tersebut, ya pasti akan mengunggulkannya. Kota Tarim itu adalah tempat suci. Kota sejuta wali. Nah itu bagi penduduk Tarim, bagi Habib Alawi. Tapi bagi saya, ya enggak. Menurut sahabat Abu Bakar As-Siddiq memang pernah mendoakan kota Tarim. Tapi itu berlaku tidak selamanya. Setiap 100 tahun sekali ada proses ganti pembaharu, pemahaman tentang agama. Jadi bisa yang dulu salah sekarang benar, yang dulu benar sekarang bisa salah, bisa sebaliknya. Inilah yang namanya mujaddid, pembaharu pemahaman dalam beragama. Dalam setiap kurun 1 abad lamanya. Misalkan orang Syiah, kota sucinya itu mana? Ya Karbala. 130 km barat dayanya Baghdad itu. Makamnya Imam Husain dan Imam Abbas. Ya, itu kota paling suci mengalahkan Makkah wal Madinah. Karbala itu. 24.000 tahun sebelum manusia diciptakan, sebelum bumi diciptakan itu Karbala sudah diciptakan. Itu menurut fatwa dari muftinya orang Syiah sana. Sampai sekarang diyakini. Bahkan ketika orang Syiah sholat itu pasti bawa inilah tanah liat dari Karbala yang dibawa untuk sujud. Itu berarti Syiah. Syiah itu khususnya di Iran, Teheran, dan sekitarnya, dulu bekas Persia sampai Mesopotamia, Irak, itu mencoba untuk merampas kota suci umat Islam yang ada di Makkah wal Madinah al-Munawwarah. Makkah al-Musyarrafah, Madinah al-Munawwarah, yang berhak mengelola kedua tempat suci Haramain itu adalah mereka. Sehingga mereka mencari dukungan umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadi kalau ada propaganda, misalkan orang-orang NU kita ini kena propaganda, Saudi Arabia itu Wahabi. Berarti Anda terkena propaganda dari Iran sana, Syiah sana. Kita harus objektif. Harus objektif. Dulu pernah ada sejarah tahun 317 Hijriyah. Siapa yang menghancurkan Ka'bah? 300 tahun setelah wafatnya Rasulullah, dicongkel Hajar Aswadnya, dibawa ke negaranya di Bahrain sana. 22 tahun tanpa Hajar Aswad. Jemaah haji 30.000 dibunuh, dibantai semua, dimasukkan ke dalam sumur Zam-Zam, dikubur ala kadarnya di sekitar Ma'la, di sekitar Masjidil Haram sana. Siapa mereka? Ya Syiah. Karena iri, dengki, ingin mengarahkan kiblatnya umat Islam itu jangan di Makkah. Kalau bisa ya di tempat baru yang ada Hajar Aswadnya itu. Sehingga Hajar Aswad hancur berkeping-keping jadi 8 itu. Yang sekarang kita lihat itu bukan Hajar Aswad yang asli dulunya sebelum 317 Hijriah. Abu Thohir Al-Janabi itu. Itu siapa? Ya Syiah, dinasti Syiah Fatimiyah, Ubaidillah, ya. Al-Mahdi itu juga Syiah. Jadi kadang-kadang kita ini heran ya, kenapa kakek nenek buyutnya Bani Alawi atau Ba'alawi itu bernama Ubaidillah. Padahal gubernur Kufah yaitu Ubaidillah bin Ziyad itu yang merencanakan pembunuhan terhadap Imam Husain sehingga kepalanya Imam Husain dipenggal buat dolanan, ditancapkan ke tombak, diarak.
Kenapa kok pakai nama Ubaidillah? Ya Allah alam. Ya Allah alam. Mungkin demikian. Buka-buka kitab Mablagul Arab fi Fakhril Arab. Sekali lagi, ini tidak bisa dikatakan sebagai kitab nasab. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam sabatnya yang kemarin kita kupas, ya, digandengkan dengan kitab ini tidak ada ketersambungannya. Tidak cocok, ini kitab nasab, ini kitab sejarah. Kitab sejarah. Ya mohon maaf, telah kita kupas tentang hadis-hadis maudhu yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Bahwa diantaranya adalah mencintai Arab. Karena Kanjeng Nabi orang Arab, Al-Quran bahasa Arab, dan penduduk surga itu berbicara dengan bahasa Arab. Nah, itu hadis yang maudhu alias palsu. Tidak ada dasarnya lah, aslalah, tidak ada sumbernya. Alias bisa dikatakan itu hanya karangan saja. Karena ada sebagian perawinya yang matruk. Tinggalkan saja. Tidak bisa dipercaya. Misalkan saya ngomong kayak gini ya, terus saya korupsi, saya berzina, saya mencuri ya, saya membunuh orang, tinggalkan omongan saya. Berarti saya ini gedabrus, gedabrus. Atau saya berjuang fakku rokobah, memerdekakan budak dari perbudakan spiritual, ini berdasarkan harta dunia. Karena saya disogok oleh penguasa berapa ratus juta. Nah, kalau terbukti, tinggalkan omongan saya. Enggak usah dipercaya, matruk saya ini. Saya ini orang zalim, tidak orang yang dapat dipercaya. Fasik saya ini. Saya orang goirus sikoh alias matruk periwayatan atau omong. Ya, saudaraku. Jadi demikian kurang lebih yang bisa kita sampaikan merujuk pada apa yang disampaikan oleh Kiai Haji KRT Nur Ihya Salafi Hati Negara. Mudah-mudahan menambah literasi kita, menambah wawasan kita. Mohon maaf, saya tidak bisa membaca komentar-komentar Anda pada pagi hari ini karena keterbatasan waktu ya. Kita jaga persaudaraan, perdamaian, ketentraman. Salam Pancasila Jaya. Salam NKRI harga mati. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!